Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Septia Andini dengan NBI 141220013 Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran produktivitas dengan metode OMAX atau Objective Matrix dalam mata kuliah analisis produktivitas. Yang pertama, ada studi kasus dengan kita melakukan pengukuran produktivitas dengan metode OMAX. Dengan tujuannya nanti kita akan mencari indeks produktivitas atau IP-nya. Dalam eh, pengukuran ini ada 4 kriteria. Kriteria pertama adalah bahan baku, kriteria dua adalah tenaga kerja, kriteria tiga adalah mesin, dan kriteria empat adalah energi. Lalu di samping sini ada output untuk setiap bulannya yang dimana dalam pengukuran ini ada 16 bulan. Selanjutnya dilakukan perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran dengan rumus kriteria ini dibagikan dengan output tadi yang sebelah sini. Selanjutnya menghitung rata-rata dan standar deviasi. Untuk rata-ratanya dihitung eh, dijumlahkan dari bulan 1 hingga bulan 16, lalu dibagikan dengan total bulannya yaitu 16, lalu didapatkan rata-rata setiap kriteria sebagai berikut yang berkotak berwarna biru. Lalu untuk standar deviasinya dari rata-ratanya tadi dibagi lagi dengan 16, sesuai dengan jumlah bulannya. Lalu yang kelima, kita melakukan perhitungan batas kontrol atas atau BKA dan batas kontrol bawah atau BKB. Setelah kita mengetahui tadi ada standar deviasi dan rata-rata sebagai berikut untuk setiap input atau kriteria, lalu kita menentukan degree of accuracy atau DA ini dengan membagikan antara standar deviasinya dengan rata-ratanya. Lalu CL ini kita mengurangkan satu dengan nilai DA-nya. Untuk batas kontrol atasnya, rata-rata ini jika batas kontrol atas atau BKR, maka rata-ratanya ditambah dengan standar deviasi. Kalau BKB, maka rata-ratanya akan dikurangi dengan standar deviasi. Selanjutnya, menentukan target. Menentukan target sasaran akhir dengan skor 10. Itu BKA yang merupakan batas produktivitas maksimum pada setiap kriteria produktivitas. Yang kedua ada jangka pendek atau skor 3, yaitu nilai produktivitas yang telah dicapai selama ini dengan nilai rata-rata pada setiap kriteria yang diukur selama 16 bulan. Terakhir ada menentukan nilai produktivitas atau terendah, skornya 0, yaitu BKB, yang merupakan batas produktivitas minimum pada setiap kriteria produktivitas. Untuk BKA-nya dengan target sasaran skor 10, nilainya sebagai berikut, skor 3-nya sebagai berikut, dan terakhir BKB-nya dengan skor 0 atau nilai minimumnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, menentukan nilai produktivitas realistis. Di mana di sini kita bisa dilihat ada interval 0 sampai 3 dengan rumus BKA dikurangi BKP dibagikan dengan 3. Lalu yang kedua ada interval 3 sampai 10 dengan rumus BKA dikurangi BKB dibagi 7 karena 10 dikurangi 3 adalah nilainya 7. Maka dihasilkan sebagai berikut. Jadi kalau interval yang ini 0 sampai 3 ini, maka BKA-nya dikurangin BKB lalu dibagi dengan 3 maka hasilnya ini. Lalu yang interval 3 sampai 10 BKA dikurangi BKB lalu dibagi dengan 7. Selanjutnya menentukan nilai bobot kriteria. Di sini nilai 1 adalah nilai sama-sama pentingnya dengan jadi kriteria 1 itu sama penting dengan kriteria 2. Lalu untuk nilai 2 adalah kriteria 1 sedikit lebih penting dibandingkan dengan kriteria 2. Nilai 5 kriteria 1 lebih penting dibanding dengan kriteria 2. Nilai 7 kriteria 1 sangat penting dibandingkan kriteria 2. Nilai 9 kriteria 1 jauh lebih penting dibanding dengan kriteria 2. Lalu nilai tengah-tengahnya ada 2, 4, 6, dan 8.
Lalu ini adalah tahap untuk membuat grafik rasio dan IP produktivitas tenaga kerja. Setelah kita menentukan yang tahap pertama tadi, lalu tahap keduanya menentukan nilai bobot kriteria dan sebagai berikut. Lalu kita jadikan dalam bentuk desimal pada setiap kriterianya dan kita menentukan bobotnya dalam bentuk desimal dan bentuk persen, di mana bobotnya jika dijumlah 4 kriterianya, maka nilainya akan 1. Selanjutnya, menentukan skor dari skala. Ini kita memerlukan data yang sudah kita hitung tadi, ditambahi dengan data bobot yang sudah kita hitung pada sebelumnya, dan kita memerlukan data rasio per kriterianya. Berikut adalah contoh penentuan skor dari skala. Untuk pada contoh ini adalah bulan Januari 2024. Nilai kriteria 1 pada bulan Januari adalah 8,10, kriteria 2 337,98, kriteria 3 401,71, kriteria 4 418,45. Di mana BKA-nya adalah sebagai berikut, rata-ratanya sebagai berikut, dan BKW-nya sebagai berikut. Dengan kriteria ini, maka didapatkan nilainya untuk kriteria 1 8,10, dia di atasnya BKA. Jadi dia karena nilai maksimalnya 10, makanya kita dinilai dia 10. Lalu untuk kriteria 2-nya dia skornya 337,98. Dia ada di sini. Jadi karena dia lebih dekat, jadi ini nilainya 4, 401,71, nilainya 3, kriteria 4 dengan 418,45 nilainya 3, maka didapatkan total value-nya adalah 6,87. Selanjutnya, menentukan pencapaian kerja setelah kita menghitung 16 bulan dengan cara yang sama seperti itu tadi. Lalu kita mencari mana bulan yang terdapat peningkatan atau indikasi performanya itu meningkat dari periode sebelumnya sama periode sekarang. Di sini terdapat 6 peningkatan indikator performansi, yaitu pada Januari dan Februari 2024 dari 6,77 ke pencapaian kerjanya 10 nilainya. Lalu yang kedua ada bulan Juli dan Agustus 2024 yang awalnya 8,24 menjadi 8,94. Yang ketiga ada bulan September dan Oktober 2024 yang nilai awalnya 0,94 menjadi 6,65. Yang keempat ada November dan Desember tahun 2024 dan nilai awalnya 1,18 menjadi 6,68. Yang kelima bulan Januari dan Februari 2025 dari nilai 0,29 menjadi 3,40, dan yang terakhir Maret dan April 2025 dari nilai 7,83 menjadi 7,88. Berikut adalah grafik pencapaian kerjanya. Jadi peningkatannya di bulan-bulan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan di sini nilai paling tingginya dari Februari 2024 dengan nilai 10, dan yang terendah ada di bulan Januari 2025 dengan nilai 0,29. Selanjutnya dari hitung yang sudah kita hitung indikatornya, kita menentukan IP sesuai dengan tujuan di awal. Lalu kita cantumkan di sini nilai-nilainya, indikatornya. Lalu kita mencari IP dengan rumus nilai indikator performa saat ini dikurangin dengan indikator performansi periode sebelumnya dan dibagi dengan indikator performansi periode sebelumnya, maka nilainya adalah sebagai berikut. Jadi dengan demikian maka nilai IP pada bulan
eh, Februari 0,46, pada Agustus 2,2 0,08, pada bulan Oktober 6,23, pada bulan Desember 4,99, pada Februari 2025 11,41, dan pada bulan April 2025 0,02. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.